Assalamualaikum. Kali ini saya ingin berbagi tentang uji T ya, atau T-test, atau juga dikatakan uji beda rata-rata dari dua sampel atau dua grup. Ada 3 macam bentuk T-test. Yang pertama yaitu uji T satu sampel. Yang kedua uji T dua sampel berpasangan atau pair T-test. Yang ketiga adalah uji T dua sampel independen atau independent T-test. Yang pertama yaitu uji T-test satu sampel. Nah, uji tes satu sampel ini biasanya digunakan untuk menguji kebenaran sebuah klaim atau pernyataan. Perusahaan bohlam mengatakan bahwa bohlam produk kami mampu bertahan lebih dari 5 tahun. Nah, itu juga sebuah pernyataan yang perlu diuji. Pada kali ini saya mempunyai sebuah contoh klaim, yaitu varietas padi A di desa B memiliki produktivitas lebih dari 8 ton per hektar. Nah, untuk membuktikan klaim tersebut, seorang peneliti mengumpulkan data produktivitas padi dari 10 petani di desa B. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang seperti ini, yaitu ada 5, 6, 4, 7, 7, 9, 8, 6, 5, dan 4 ton per hektar. Kemudian peneliti tersebut melakukan uji T untuk menarik kesimpulan. Nah, ini ada 10 dan ini data produktivitas ya. Rata-rata 7 dengan standar deviasi 1,6. Nah, ini standar error, standar deviasi dibagi akar jumlah responden yaitu 0,5. Nah, klaim tadi 8 ton per hektar, klaim pernyataan yang tadi. Sehingga dengan menggunakan uji T kita dapat memperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita menyusun sebuah hipotesis. Nah, ya, yang null hipotesis atau H0 di sini yaitu klaim tadi yang mengatakan bahwa hasil produktivitas di desa B yaitu lebih dari 8. Sehingga klaimnya di sini yaitu klaim atau X rata-rata lebih dari atau sama dengan X rata-rata. Kemudian alternatif hipotesis yaitu klaim tadi kurang dari X rata-rata. Dari hipotesis ini kita dapat mengerti bahwa ini adalah one tail left karena yang diuji yang di sebelah sini ya. Sehingga di sini ini adalah wilayah null hipotesis. Apabila nanti perhitungan T-testnya jatuh di antara sini, nah maka null hipotesis atau klaim tersebut diterima. Sedangkan kalau perhitungan T-test jatuh di sini, Z-testnya jatuh di sini, maka null hipotesis ditolak dan alternatif hipotesis diterima. Oke. Nah, ini perhitungannya. T-test sama dengan X rata-rata dikurangi klaim dibagi standar error atau standar deviasi dibagi akar N jumlah sampel sama dengan 7 dikurangi 8 dibagi 1,63 dibagi akar 10 sama dengan negatif 1 dibagi 0,52 hasilnya negatif 1,94. Nah, ternyata di sini T-test negatif 1,94 lebih besar daripada T-tabel ya, pada 5% dengan derajat kebebas 9 yaitu negatif 1,83. Nah, sehingga kesimpulannya yaitu tolak null hipotesis dan terima hipotesis alternatif hipotesis. Sehingga pernyataan atau klaim produktivitas padi varietas A di desa B lebih dari 8 ton per hektar adalah tidak benar. Jadi pernyataan tadi terbukti tidak benar. Oke, ini sebelum saya lanjutkan saya akan berbagi sedikit mengenai bagaimana cara untuk membaca untuk mendapatkan T-tabel atau critical value. Nah, kalau kita menggunakan Excel, nah di sini caranya yaitu sama dengan T inverse karena itu one tail maka kita pilih yang ini. Ini one tail, kalau yang ini two tail. One tail. Terus masukkan angka 5%.
karena kita berdasarkan signifikan value 5%. Kemudian degree of freedom-nya tadi 10 kurangi 1, yaitu 9. Enter. Sehingga negatif 1,8331. Atau juga bisa menggunakan T-tabel. One tail pada 5%, jadi 0,05. Derajat band 9. Ya ini 1,833. Jadi negatif ini cuma untuk menunjukkan arah. Jadi kalau di sebelah kiri maka nilainya akan negatif, kalau sebelah kanan itu nilainya positif, karena ini adalah nilai Z ya. Yang 0 ini adalah rata-rata. Yang kedua yaitu uji t-test pada 2 sampel berpasangan atau dependency test. Kebiasaannya uji ini digunakan untuk menilai perbedaan rata-rata pada populasi atau sampel yang sama sebelum dan sesudah sebagai akibat dari suatu perlakuan atau karena keadaan tertentu. Jadi intinya yaitu sampel yang digunakan itu sama, tetapi biasanya digunakan sebelum dan sesudah, sehingga dinamakan dependency test. Di sini ada sebuah contoh, yaitu tingkat pengetahuan petani sebelum penyuluhan adalah sekian. Dan ini tingkat pengetahuan petani setelah penyuluhan berubah menjadi sekian. Terus, apakah kegiatan penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan petani? Nah, ya ini petaninya sama, sampelnya sama, cuman ini diukur sebelum dilaksanakan penyuluhan, dan ini diukur kembali setelah diadakan penyuluhan. Apakah ada peningkatan pengetahuan atau tidak? Nah, ini tadi ini datanya sudah kita masukkan, dan ini perubahannya itu sesudah dikurangi sebelum. Ya, yang kita hitung adalah perubahannya kalau pada t-test berpasangan. Ini rata-rata 1, rata-rata perubahan, standar deviasinya ini N-nya 10, standar error, standar deviasi dibagi jumlah sampel, standar error dibagi akar sampel. Dan ini hasil t-testnya, dan ini t-tabelnya. Nah, karena klaimnya adalah mampu meningkatkan, artinya kita menggunakan one tail ya. Kalau kurang dari atau lebih dari biasanya one tail, tapi kalau sama atau tidak sama itu two tail. Sehingga klaim yang kita bangun di sini adalah X untuk null hipotesis, yaitu X A atau X after, X sudah kurang dari atau sama dengan X before atau sebelumnya. Berarti ini tidak terjadi peningkatan pengetahuan. Yang di sini alternatifnya X after lebih besar dari X before. Berarti ini uji one tail Rexet atau uji satu ekor di sebelah kanan ya, uji pihak kanan. Kita coba hitung dengan formula ini, yaitu T sama dengan rata-rata perubahan dibagi standar error. Ini 1 ini dibagi 1,15 dibagi akar 10 sama dengan 1 dibagi 0,37 sama dengan 2,74. T-test 2,74 lebih besar daripada T-tabel yang sama tadi 1,83. Kesimpulannya, tolak null hipotesis dan terima alternatif hipotesis. Sehingga kesimpulan akhirnya yaitu terjadi peningkatan pengetahuan petani setelah diberikan penyuluhan. Nah, kalau diletakkan di kurva distribusi normal yaitu seperti ini. Nah, di sininya critical value-nya, T-tabelnya 1,83, dan ini hasil t-testnya. Jadi di daerah penolakan null hipotesis dan penerimaan alternatif hipotesis di sini. Selanjutnya yaitu uji t-test pada 2 sampel independen.
Nah, ini digunakan untuk menguji beda rata-rata dari dua sampel atau dua grup yang independen. Jadi sampelnya itu berbeda, benar-benar berbeda. Kemudian sebelum dilakukan uji T, perlu dilakukan uji F antar grup untuk mengetahui apakah varians grup 1 dan grup 2 itu equal, sama atau beda atau inequal. Nah, uji T ini biasanya uji F, maaf, ini yang di atas itu biasanya yang nilainya yang lebih besar, yang di bawah itu yang lebih kecil. Nah, ini rumus varian sendiri yaitu sigma x I dikurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi jumlah sampel kurangi 1. Jika F hitung nanti lebih besar dari F tabel, maka kedua grup memiliki varian yang tidak sama atau unequal. Namun jika F hitung lebih kecil dari F tabel, kedua grup tersebut memiliki varian yang sama atau equal. Dan dalam penentuan degree of freedom pada F tabel, nanti pada kolom yang di atas itu akan dengan menggunakan jumlah sampel pada yang ini, pada yang N1 ini, S1, yang pada baris nanti menggunakan jumlah sampel yang S2. Jika kedua grup memiliki varian yang sama, equal, rumus Titas yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi ini jika sama ya, X1 rata-rata dibagi X2 rata-rata dibagi akar ini varian bersama, pool varian SP. Pool varian dibagi jumlah sampel 1 tambah pool varian dibagi jumlah sampel 2. Bagaimana cara mencari pool varian atau varian bersama? Yaitu seperti ini, yaitu degree of freedom varian 1 ditambah degree of freedom varian 2 dibagi jumlah sampel 1 plus jumlah sampel 2 dikurangi 2. Maaf saya keliru. Dikurangi 2. Jika kedua grup memiliki varian yang tidak sama, maka menggunakan rumus P sama dengan X1 rata-rata dikurangi X2 rata-rata dibagi akar varian 1 dibagi jumlah sampel 1 ditambah varian 2 dibagi jumlah sampel 2. Nah, ini yang cukup challenge yaitu dalam menentukan degree of freedom. Itu seperti ini formulanya. Dan nanti hasilnya biasanya bilangan tidak bulat sehingga diambil nilai integer atau nilai bulat yang terdekat ke bawah yang terdekat, misalkan 4,6 menjadi 4 seperti ini. Dan kita ambil sebuah contoh, misalkan aja produktivitas padi pada perlakuan A dan B adalah sebagai berikut. Nah, jadi datanya seperti ini. Dengan perlakuan 1 diperoleh produktivitas seperti ini, dengan perlakuan yang B yang kedua yaitu diperoleh hasil yang seperti ini. Apakah ada perbedaan di antara kedua treatment tersebut atau tidak? Sehingga kita menggunakan total ya, karena ini hipotesisnya yaitu apakah beda atau sama hasil dari kedua treatment tersebut. Nah, pertama kita melakukan uji F untuk menentukan varian tersebut equal atau tidak. Hipotesis pada null hipotesis yaitu varian 1 sama dengan varian 2. Sedangkan alternatif hipotesis yaitu varian 1 tidak sama dengan varian 2. Ini F-testnya S1 ini 1,9 yang gede ya. Ini 1,9 dibagi 1,1. Hasilnya 1,77. Sehingga F-test 1,77 kurang dari F tabel 4,95. Sehingga terima null hipotesis dan tolak alternatif hipotesis. Sehingga kesimpulannya varian dari kedua grup equal atau sama. Ini sama dengan F. Karena
Rektel 5%. Yang satu tadi berapa ya? 5. Maaf, yang satu tadi 6. Degree of freedom-nya, satunya 5. 4,95. 4,95 atau bisa juga menggunakan F-tabel. Oh, yang di atas 6, yang di bawah 5 ya tadi. Hari 4,95 ini. Sudah sama. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. Dengan uji 2 sampel independen dengan equal varian. Null hipotesis X1 rata-rata sama dengan X2 rata-rata, sedangkan alternatif hipotesis X1 rata-rata tidak sama dengan X2 rata-rata. Dengan rumus dites sebagai berikut, kita masukkan angka-angka tadi, hasilnya yaitu 2,98 nilai ditesnya. Dengan menggunakan degree of freedom 11, 6 tambah 5 sama dengan 11, sehingga T-tabelnya 2,20, sehingga T-test lebih besar dari T-tabel, sehingga tolak null hipotesis dan terima alternatif hipotesis. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas antara dua treatment. Dan ini jika kita gambarkan, ini adalah nilai 5% tutel, jadi kanan kiri tutel. Ini min 2,2, ini 2,2. Sedangkan t-testnya adalah 2,98, sehingga di wilayah tolak null hipotesis, yaitu di sini penerimaan dan sini daerah penolakan. Sehingga tolak null hipotesis dan terima alternatif hipotesis. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.